Saya kira libatkan banyak penguasa. Kalau nggak ada penguasa, nggak libatkan oknum aparat, mana bisa jalan gitu lama. Ini tudingan yang cukup serius loh Pak Ahok. Serius. Nggak mungkin Anda nggak tahu. Anda berani mempertanggungjawabkan omongan ini? Kan bisa dugaan toh. Ya. Anda juga gunakan dugaan. Saya juga bisa gunakan dugaan dong. Kalau Anda mau tahu, cek saja aliran dana mereka. Saya ajarin Anda, para aparat, kamu cek duit orang. Yang suplai terima ratusan miliar, triliunan dari Pertamina. Kalau dia tarik cash, saya udah kasih full Anda ya. Nggak usah 100 juta. Dia tarik cash 100 miliar saja. Anda harus tanya sama yang tarik cash. Kemana duit ini? Anda berani nggak lakukan? Toh PPATK bisa buktikan tuh. Ya. Bank bisa buktikan tuh. Tinggal Anda telusuri. Kenapa Anda dapat pemasukan dari Pertamina sekian ratus miliar? Kenapa Anda tarik kontan 1 miliar, 2 miliar, bahkan ke 10 miliar Anda tarik cash? Anda beli apa? Anda ada nggak beli mobil 1 miliar 500 juta juga nggak ada pakai cash? Saya duga, jangan-jangan mau ganti pemain ini. Apa setoran kepada penguasa, oknum penguasa nggak kebagian gede. Sampai mau ribut kayak begini. Mau ganti pemain, siapa yang mau diganti, siapa yang mengganti? Aku nggak tahu. Apa motifnya mengganti? Ya mungkin setoran. Kalau gue berkuasa menentukan ini semua. Siapa store gue gede dong, gue pengen dong. Bisa kayak gitu. Nah, gimana cara buktikan tuduhan ini tidak betul? Dugaan toh, kan dugaan boleh toh. Gimana caranya? Kalau supaya nggak jadi, Anda bikin e-katalog dong LKPP. Yang saya cerita. Pengadaan semua seperti ini. Selesai. Nggak ada ribut mafia migas. Pura-pura bubarkan Petra atau apa, nggak ada. E-katalog LKPP selesai. Cek. Ya ada hubungan tanah, sertifikat, apartemen, yang hubungan dengan pejabat Pertamina maupun pejabat di SDM, SKK Migas, ataupun ada oknum BPK, oknum manapun, hartanya sesuai nggak dapat dari mana? Tangkapin semua, baru takut orang. Dan beri rekomendasi pada Pertamina, harus pengadaan pakai LKPP, e-katalog. Kalau tidak, Anda punya niat nyolong. Oke. Siapapun jadi pejabat Pertamina, kalau tidak lakukan e-katalog LKPP, berarti Anda nyolong. Jangan revisi penghematan cuma 10%. Berarti lu nyolong dong. Nah, Anda periksa, betul nggak 46%? Kalau nggak sesuai, bantu saya tangkapin. Karena saya udah nggak di Pertamina. Kalau gue masih Pertamina, gue maki-maki dong. Gue lapor ke KPK kalau nggak sesuai. Nah, ini kan soal jabatan politis toh. Ya, ya. Itu saya minta pada Jaksa Agung. Udahlah, sekali seumur hidup, biar kita mati dengan tenang, tidak merasa bersalah mengkhianati nurani kita. Itu saya minta jajaran jaksa berani lakukan. Supaya waktu Anda meninggal, Anda berani menghadap pencipta dengan senang. Katakan memasuki dunia abadi. Tanpa merasa berdosa, pengkhianat, munafik beragama. Itu saya minta. Lakukan. Berdiri untuk kebenaran, berdiri untuk keadilan, berdiri untuk kejujuran, berdiri untuk kemanusiaan. Itu tuntutan seorang jaksa. Jangan membelokkan keadilan karena ada suap. Dari zaman Nabi itu kalimat itu. Nah, saya dipanggil KPK berapa kali, saya datang minta data, saya kasih semua. Sama penyidik saya bilang, lu butuh data apa, ngomong seingat saya kasih tahu lo. Kalau Kak Jagung mau butuh saya, kasihkan semua data, saya bisa kasih satu disk, Anda baca, dengerin baik-baik. Tapi saya minta tolong ya, sidang terbuka ya. Saya tidak mau orang-orang idealis di Kejaksaan Agung ditelikung juga oknum tertentu, akhirnya diem kasusnya. Kalau mau buka, buka habis, kita bersihkan, Republik ini dari maling-maling. Ya dong, dari kickback, kenapa takut? Kita mau hemat nih. Ini saham semua jatuh nih, dolar naik nih. Lu mesti kasih kepercayaan dong pada bangsa lain bahwa kita serius berantas korupsi. Bukan cuma email terus hilang gitu loh. Satu kata, apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, ya transparansi. Untuk bisa transparansi, lakukan digitalisasi semua. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus, untuk membereskan Republik ini. Itu aja kalau mau ngomong fair. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Itu yang saya yakinin. Kalau bawah masih berani main, berarti atasnya takut.
Oke. Gitu aja. Walahan saya tekan. Cuma masalahnya saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok. Kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Lalu ada oknum DPR akan panggil komut datang. Kan berita toh. Saya tantang balik, DPR panggil saya datang, saya pasti datang. Asal sidang terbuka. Sampai hari ini nggak ada yang berani panggil gua DPR. Kenapa? Takut ya lu orang, gue bilang ya. Takut lu orang semua. Takut gua ngomong toh. Nggak ada berani panggil gua. Oke. Semua Nggak pernah kebayang dari saya. Lu udah mark up, udah untung, udah nggak mau ikutin gua pakai LKPP. Masih lu berani jual barang busuk. Berarti kalau ini benar, udah dari zaman dulu dong. Dan lebih gila lagi, berarti oknum terima, oknum di ESDM, oknum di SKK Migas, oknum BPK, semua ada yang terlibat. oh, seluas itu dampaknya. Enggak mungkin dong, kamu beli barang masa nggak ketahuan? Oke. Nggak mungkin logikanya. Saya aja pengadaan begitu mahal ini bisa ketangkap kok lama-lama kok. Tapi kerugiannya hampir 1 kuadriliun. Nah, Angka yang cukup besar. Saya kira bisa lebih dari itu kalau dari zamannya Pertamina berdiri. Kenapa nggak dicek pengadaan Pertamina dari zaman Pertamina berdiri? Permainan pakai aditif naiknya dari zaman dulu. Mesti hitung dong. Nah saya tambahin, kalau mau lebih seru, bukan cuma 1.000 triliun, 100 juta triliun. Kalau mau, hitungin aja dari zamannya Pertamina berdiri dulu. Nyolongnya kayak apa? Pertamina masih ekspor minyak mentah $100 per barrel. Tidak pernah capai keuntungan $2 miliar. Saya masuk di tengah Covid dengan optimalisasi saja, dengan tekan biaya, itu bisa dapat $2,2 miliar. Terakhir saya tinggalkan dapat $4,77 miliar. Artinya apa? Boros banget ini. Bahkan target saya kalau mereka melakukan efisiensi 46% di 2024, waktu saya tinggalkan, harusnya Pertamina dari pengadaannya bisa untung $45 miliar. Lu kalau $10 miliar, lu efisiensi 46, lu langsung dapat $4,6 miliar dong. Ya. Nah, tolong penyidik BPK cek Pertamina. Ramai-ramai cek laporan Pertamina, keuntungan 2024 itu berapa? Dan dicek procurement pengadaannya selama 2024 itu berapa miliar dolar. Karena di dalam RKAP dan RUPS yang sudah tanda tangan oleh menteri semua, itu harus hemat 46%. Gitu loh jadi penyidik. Iya kan? Oke. Anda se-emosional. Nah harusnya kalau Pertamina beli minyak, Anda punya insinyur-insinyur bisa ngetes dong. Masa minyak masuk kapal mesti komut yang tunggu di Tanjung Priok ngetesnya? Oke. Kalau itu ya semua dipecat aja. Gue suka ngomong kok. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti Anda siap dipanggil Kejagung? Oh saya siap, saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Kalau semua mesti sampai periksa minyak, penerimaan buku tulis, pembelian beras, mesti saya. Kalau itu ngapain ada ratusan ribu pegawai? Suruh gua aja semua. Seberapa sering sih komunikasi atau rapat kayak gini lah duduk di satu meja? Aduh sering banget kita apa pakai Zoom, hybrid kita ada M-Team. Saya bisa rapat 18.000. Oke. Bahkan saya punya program namanya itu Ask the Chairman Anything. Jadi seluruh pertiwi perwira Pertamina itu boleh kontak saya langsung. Boleh bicara dengan saya langsung tiap bulan. Bahkan saya tiap minggu rapat. Oke. Saya pimpin komite. Tapi sayangnya mengganti direksi, mencopot direksi, ganti direksi tanpa saya tahu. Lah kalau menteri diam-diam aja. Ini fakta kok. Orang bilang lu gila lu, Hok berhenti di Pertamina, gaji enak, bonus enak, udah untung. Apa yang saya sudah menggariskan bisa efisiensi 46% dari pengadaan procurement. Itu udah di RKAP dan di RUPS kan. Untuk 2024. Kalau BPK mau periksa saja pembukuan Pertamina 2024. Berhasil nggak melakukan efisiensi 46%? Kalau nggak, maling sengaja. Kita udah rapatin pagi sampai malam.
Saya sampai mau ke dokter, operasi batal gara-gara itu. Gara-gara main malam. Saya tungguin, mana ada komut. Makanya yang ngeledekin gua kan, ini komut apa dirut? Gua bilang gua dirut nyaru komut, gua bilang. Gaji komut kerja dirut dan gak punya wewenang. Ada yang ngeledekin gua, Ahok mah macan ompong, nggak ada apa-apa. Gua belum tua, belum ompong, dia jadi macan sirkus. Ada yang cepet, nggak ada guna loh. Oke, tapi temuan Kejagung ini sempat